Tak ayal suatu yang menghebohkan kerap terjadi di tanah air. Terlebih banyak sekali kalangan masyarakat yang memanfaatkan suatu hal di luar nalar sebagai salah satu sumber penghasilan di kala permasalahan ekonomi menerpa. Dan yang terbaru, jagat dunia maya baru-baru ini dihebohkan dengan sebuah fenomena pacar bayaran yang sedang tren saat ini. Berbekal wajah rupawan serta postur yang mumpuni, hal tersebut kerap dimanfaatkan oleh kalangan muda-mudi untuk menjadikan dirinya sebagai seorang pacar sewaan. Mengulik lebih jauh akan fakta terkait pacar bayaran, Sasa selaku oknum penjajal pacar sewaan turut membagikan pengalamannya. Lantas, seperti apakah curhat seorang pelaku penjajal pacar bayaran dan seperti apa pula suka dukanya menjalani profesi yang sedang tren itu? Sebenarnya kayak lebih nemenin orang kesepian gak sih? Kayak yang cuman nonton, nemenin kayak ke acara nikahan, nemenin makan gitu-gitu doang sih. Kita kan ada agensinya nih, jadi nanti mereka kan ada pilihannya tuh yang mau kayak gimana 150.000 per jam, paling lama itu 8 jam. Jadi kita tuh ada spesifikasinya semuanya ya. Mereka mau kayak gimana, apa yang tinggi, apa yang badannya mini-mini gitu. Nanti dikasih tahu tinggi sama berat badannya gitu. Kalau misalnya udah deal, nanti dikasih fotonya mau yang mana gitu. Kita kan ada rulesnya ya, kita no sex. Cuman kita nemenin kayak buat orang-orang yang kesepian gitu loh. Lebih kayak buat teman nonton bioskop, makan, kondangan, gitu-gitu aja. Ya ke mall, ke taman bermain gitu. Ya itu dari dianya sih, kalau mau ngebelanjaan boleh. Cuman kalau misalkan kita tuh ada deal-deal mau kemana kan, nanti dari tempat tinggal aku nanti dia kasih uang untuk akomodasi kesananya. Terus dan lain-lainnya kayak misalnya buat nonton, bayar nonton, buat makan segala macam dia yang kasih dari dia. Oh enggak, kita kan sesuai domisili. Yang di Jakarta ya Jakarta aja gitu. Enggak ada sih, cuma penasaran awalnya, penasaran aja karena lagi marak banget nih. Abis itu banyak juga kan review-reviewnya bagus gitu. Katanya mereka nggak berani ngapa-ngapain karena ada juga yang mata-matain gitu. Jadi ada juga tuh agensi lain tuh, waktu kita lagi dating itu diikutin sama orang agensinya. Jadi kayak biar lebih safety aja gitu. Awalnya sih cuma penasaran doang sih. Ternyata ya seru juga sih ketemu orang-orang baru, tambah-tambah relasi gitu. Berbicara mengenai maraknya fenomena pacar sewaan yang kini sedang viral, kejadian tersebut nampaknya bukanlah menjadi suatu hal yang tabu di kalangan selebriti yang digadang-gadang kerap memanfaatkan profesi tersebut sebagai salah satu pendongkrak popularitas di panggung dunia hiburan tanah air. Mengakui akan adanya pacar sewaan yang terjadi di lingkup kerabat terdekat, Irma Darmawangsa dan Barbie Kumalasari selaku pegiat dunia hiburan tanah air turut angkat suara perihal maraknya pacar bayaran yang terjadi di ranah hiburan tanah air. Lantas, seperti apakah komentar keduanya dalam menyikapi adanya pacar settingan di dunia entertain? Pacar sewaan, apa ya? Ya kalau untuk di dunia entertain itu mungkin pacar settingan kali ya. Nah kalau untuk dibilang pacar settingan sih aku udah sering dengar, udah banyak lah untuk mendongkrak popularitas gitu kan. Jadi harus tandem nih, cari nih salah satu lawannya yang memang udah terkenal di dunia entertain. Ya udah, bagaimana deal-dealannya aja untuk bisa ya udah lo pura-pura jadi pacar gue ya, kayak gitu. Banyak sih aku suka dengar. Kalau aku sih nyewa pacar atau ngebayar pacar ya kagak pernah gitu kan. Tapi kalau iseng-iseng, yuk kita pura-pura ala-ala pacaran yuk. Nah pernah tuh aku nyoba kayak begitu. Tapi akhirnya nggak jadi karena jadi pacar beneran. Rata-rata semuanya jadi pacar beneran gitu. Jadi dibilang kalau disewa terus aku ngebayar sih nggak ada. Kalau kisaran harga berapa sih kurang tahu juga, tuh kan beda-beda, tergantung deal-dealannya aja gitu kan. Ada yang bisa puluhan juta, bahkan ada bisa ratusan juta, dan tergantung
berapa lama nih kontrak sewaannya, mau 3 bulan, 6 bulan, setahun gitu. Jadi masing-masing lain-lain. Ya, kembali lagi pertanyaan nomor 4 tuh ya. Kalau tahu, ya tahu lah, banyak tahu pasti. Karena kan kelihatan pacar settingan atau sewaan, ya kan dia pura-pura gimmick, bikin kontrak. Karena dunia entertain tuh sempit. Jadi kalau sampai settingan sebenarnya nggak enak banget ya. Kayaknya kita kayak nggak laku gitu loh. Apalagi kalau cewek kan sampai cari pacar settingan kayaknya malu banget. Kesannya ada apa? Apakah pribadi lo yang nggak bagus atau emang lo tidak berkarisma atau memang cowok tidak nyaman sampai sehingga memakai jasa pacar settingan. Ya kembali lagi, kalau aku sih sebisa mungkin ya apapun yang aku lakukan sebagai artis untuk mencapai sebuah berita ya aku apa adanya. Jadi kalau ketika gue punya pacar, kalau udah waktunya gue publish, tapi kalau emang aku lagi masih teliti ya aku akan nggak publish dulu. Karena apa? Aku udah pernah pacaran tapi udah aku publish, ternyata baru pacaran 2 bulan, ternyata sifatnya jelek banget, nggak sesuai dengan casingnya mungkin ganteng ya kan, kesannya pribadinya bagus, tapi begitu gue pacaran ternyata tuh cowok nggak bisa apa-apa, ya udah langsung akhirnya keburu dipublish, akhirnya jadi malu nek. Oke, kalau untuk aku sih menyewa atau pakai pacar settingan kayaknya nggak pernah ya, karena aku walaupun sampai sekarang lagi masih mencari pasangan, tapi ya yang udah-udah sih kalau aku deket sama seseorang pastinya pacaran beneran. Karena untuk aku nggak susah nyari pacar, tapi nyari pacar yang baik ya susah. Kalau cuma nyari pacar doang, kalau cuma ganteng doang aku gampang banget. Tapi kalau untuk yang benar-benar dia sayang sama gue, itu yang gue harus seleksi. Jadi kalau untuk sampai sewa sih alhamdulillah aku nggak pernah. Kalau istilah pacar settingan menurut aku banyak, karena beberapa kali pernah dilakukan oleh seorang artis ya, mungkin teman gue juga sih. Ya kan, inisialnya D ya kan, yang emang viral banget, dan dia seolah-olah dia pacaran sama cowok itu, padahal ternyata itu cuma gimmick doang. Dan banyak lagi beberapa teman-teman artis lainnya juga menggunakan, bahkan ada juga yang pura-pura nikah hanya untuk mencapai popularitas. Tapi kalau menurut aku, kalau cuma sekedar pacaran masih oke lah. Cuman kalau udah sampai nikah, itu sampai settingan, nah itu menurut aku nggak bagus, ya kan? Karena itu namanya mempermainkan agama. Ya kalau untuk pacar settingan, menurut aku kalau artis memakai pacar settingan itu pasti ada beberapa sebab. Pastinya yang satu mungkin dia butuh pemberitaan untuk mencapai popularitas. Kedua mungkin dia lagi nggak punya pacar atau mungkin belum mendapatkan pacar, sehingga ketika berita seseorang lagi punya hubungan itu, apalagi seorang selebriti, pasti banyak banget yang kepo gitu. Jadi dia pasti akan mencari caranya gimana nih gua harus punya pacar.